Nih dagingnya. Langsung aja kita eksekusi. Halo Sobat Makan, udah siap ngiler kan ngelihat rekomendasi makan dari rating 5? Kali ini Caca lagi main ke kota wisata Cibubur buat cobain seafood yang punya konsep tempat makan rasa Bali. Suasananya itu loh bikin betah deh buat ajak keluarga mampir ke sini. Pilihan menunya tuh banyak banget, mulai dari kepiting sampai ikan bakar yang punya cita rasa rating 5. Cus deh ikutin Caca. Sobat Makan, kalau Sobat Makan pikir aku lagi ada di Bali karena ini vibes-nya vibes Bali banget, salah. Aku lagi ada di Jala Ulam Seafood yang ada di kota wisata Cibubur. Makanya aku pesen seafood semua. Nah di sini yang pertama aku mau bahas kepitingnya dulu. Lihat kepitingnya, orange, seksi banget ini warnanya ya. Ini kepitingnya dimasak saus Padang. Pertama-tama aku mau cobain bumbu saus Padangnya dulu. Udah gak sabar sih buat cobain bumbu saus Padangnya. Kira-kira gimana ya rasanya? Kalau dari aku yang pecinta pedas, menurutku ini bisa lebih pedas lagi sedikit. Sekarang kita ambil kepitingnya. Nih dagingnya. Langsung aja kita eksekusi. Dagingnya lumayan manis. Terus dia nggak nempel-nempel di cangkangnya, artinya kepitingnya segar. Terus sekarang aku mau makan pakai nasi. Emang ya orang Indonesia tuh nggak bisa jauh dari nasi. Cus deh Cak, dimakan pakai nasinya. Menurut aku ini rasanya oke. Karena aku mau cocol pakai sambal terasi. Kata siapa sih makan kepiting gak cocok kalau dipakein sambal terasi? Nih, Caca buktiin. Setelah pakai sambal terasi, pedesnya mantap. Caca like it. Kepiting udah dicobain, sekarang kita ke ikan. Gak cuma kepiting aja nih, Caca juga pesan ikan kue bakar. Jenis ikan satu ini punya daging yang lebih tebal dan duri yang lebih sedikit. Cocok deh buat sobat makan yang kepengen makan ikan, tapi suka takut sama duri ikannya. Ini tuh ikan kue bakar pakai bumbu kuning khas Jala Ulam. Terus di bagian atasnya ini itu sambal rica. Sebagai pecinta pedas, mari kita buktikan apakah ini cukup pedas sambal ricanya. Semua ikan di sini sangat fresh dan gak berbau amis. Itu karena setelah ikan dibersihkan, kemudian direndam dengan air dan jeruk nipis. Yang ini menurut aku enak, aku suka ini. Smoky-nya dapet, rempah-rempah dari si bumbu kuningnya ini juga berasa banget. Pedas ricanya juga cukup pedas, cukup nampol. Kayaknya kurang nikmat atau kurang lengkap kalau misalkan nggak diperesin sama jeruk nipis. Ini kalau makan ikan bakar gini nih bener-bener memanggil nasi. Harus pakai nasi. Terus kalau makan ikan bakar tuh harus dicocolin pakai sambal kecap. Dan emang ikan bakar sama sambal kecap itu adalah kayak suami istri gitu ya. Mantep banget. Caca like it. Ada satu menu namanya brokoli cumi saus XO. Kira-kira apa sih saus XO itu? Coba kita tanya Caca yuk. Sekarang aku mau coba menu terakhir yang aku pesen, yaitu brokoli cumi saus XO. Nah ini tuh dimasaknya menggunakan saus XO, yaitu saus khas Hong Kong yang menggunakan ebi. Jadi asinnya atau gurihnya itu didapatkan dari ebi. Sekarang aku mau cobain cuminya dulu. Nah cumi ini kalau misalkan masaknya kurang pinter nih bisa alot nih. Nah aku mau coba alot nggak dia?
Cuminya nggak alot, gampang sekali untuk dikunyah. Digigit juga nggak membal, nggak kayak karet. Bisa langsung hancur di dalam mulut, melt di dalam mulut. Sekarang aku mau makan brokoli, cumi, terus aku mau pakai ikan. Nih ya, udah kayak gini. Pakai nasi, terus pakai sambal. Ini aku gabungin, tetap rasanya enak, nggak campur aduk, di mulutku tuh masih nyambung rasanya, apalagi dipakein sambal terasinya ini, mantep banget. Ini sampai keringetan ini makannya nih. Kalau udah cobain menu seafood yang begini, emang cocoknya tuh dikawinin sama dessert yang warna-warni gini nih. Kayak es Shanghai satu ini. Isiannya banyak, ada kolang-kaling, kelapa jelly, cincau, sama es serut yang nambah sensasi segar dari es Shanghai ini. Ini kita cobain dulu kuahnya nih, apakah terlalu manis atau rasanya pas? Langsung aja kita coba. Enak. Nah, ini tuh si es Shanghai ini isiannya ada banyak. Ada salah satu buah kesukaanku yaitu alpukat. Jauh-jauh main ke Pamulang gak afdol rasanya kalau nggak cobain kulinernya. Jadi kali ini Gang Rating 5 lagi mau cobain menu ayam yang diselimutin dengan telur. Plus nasinya dicobek pakai teri Medan dan cabai rawit. Nama warungnya Nasi Cobek Bang Jams. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Cus, ikutin Audi deh. Hai Sobat Makan, ini dia nih hasil cobekan aku tadi. Ini adalah nasi cobek Bang Jams. Tuh lihat tuh. Kalau sekejap mata ya, ini nasinya tuh langsung ada ikan teri Medannya banyak banget. Terus di sini ada lalapan, di sini juga ada sambelnya, kayaknya menggugah selera banget. Siapa yang di sini kalau makan harus pakai sambal? Di warung ini sambalnya itu tuh pakai sambal kemangi dan semua bumbunya itu digoreng dulu loh Sobat Makan. Makin ngiler gak sih? Jadi buruan cobain dong Audi. Dan yang paling menarik adalah ini. Ini apa ayo? Ini adalah ayam diselimuti telur. Jadi ayam selor. Coba ya kita potong ya, kita belah. Rasa ayam dicampur telur aja udah gurih banget ya. Kalau dicolek pakai sambal, pasti makin nampol deh. Daging ayam, di sekelilingnya ada telur, rempahan telur nih ya. Tuh, jadi telurnya tuh kayak kriuk-kriuknya gitu tuh Sobat Makan. Aduh, ini sih kayaknya rasanya tasty banget. Kita cobain langsung ya. Telur sama ayamnya. Ketika dimakan barengan sama ayam, si telur ini fungsinya jadi kayak kremesannya. Daging ayamnya juicy banget, lembut. Tuh, nggak perlu effort buat ngekupasnya atau nyuirnya. Nah, sekarang aku mau cobain ayamnya ini nih, pakai sambelnya. Kita rasakan sensasi sambelnya ini. Karena ya, Sobat Makan, ini tuh sambelnya katanya pakai cabai rawit setan. Kita landingkan di mulut. Rasanya tuh pedas banget. Aku nggak tahu ini dikasih terasi atau enggak ya. Tapi ini gurih banget, tasty. Nggak ada rasa manis-manisnya sama sekali karena mungkin ketutup sama cabai setannya ya. Dan ini kemanginya juga dominan banget. Jadi rasa kayak sambal kemangi jatuhnya. Sekarang kita cobain pakai nasi. Ini yang menarik adalah nasinya ini diulek, dicobek dengan bumbu-bumbu yang udah digoreng, dicampur sama teri Medan. Ngelihat sambalnya tercampur sama nasi, bikin makin
bikin perut keroncongan. Iya gak sih sobat makan? Jadi buruan abisin deh Audi makanannya. Kita landingkan di mulut. Untuk mengurangi tingkat kepedasan, sobat makan tuh juga bisa loh makan nasi cobek ini tuh pakai lalapan. Sobat makan, ini kayaknya untuk mengurangi pedas dari cabai kemanginya ini, kayak kita perlu campurin sama lalapan ya. Ini beneran ya, sambelnya itu no tipu-tipu, beneran pedes nampol karena dia kan pakai cabai syaiton ya. Dan ditambah ayamnya ini bener-bener tasty banget, juicy dan lembut sampai ke daging-dagingnya. Dan ini yang paling aku highlight adalah telurnya. Ini crispy banget, tipis, tapi berfungsi seperti jatuhnya jadi kremesan gitu. Kalau penilaian dari Audi gimana ya? Jadi menurut aku, nasi cobek Bang James rasanya